sebenarnya perbedaan Kristen lalang dan Kristen gandum. Ini gandum pada waktu dia masih muda, ini lalang. Ternyata lalang dan gandum pada waktu mereka masih muda nggak bisa dibedakan. Sama-sama warna hijau, sama-sama dia punya bentuknya seperti ini, saudara. Sama persis dengan gandum, nggak bisa dibedakan. Timbul pertanyaan, apakah yang bisa membedakan antara lalang dan gandum? Lalang dan gandum bisa dibedakan ketika dia mulai berbuah. Ini yang gandum yang sudah tua. Ternyata kalau sudah tua sudah kelihatan buahnya. Nah, ini lalang yang sudah tua. Saudara, perbedaan lalang dan gandum. Kalau lalang dan gandum pada waktu mereka masih muda tidak bisa dibedakan. Karena sama-sama punya warna yang sama, punya tangkai yang sama. Tetapi ternyata yang bisa dibedakan antara lalang dan gandum, ketika mereka mulai tua, gandum bisa mengeluarkan buah, tapi lalang tidak. Ini lalangnya gak ada buah, tapi sama sebenarnya. Makanya firman Tuhan katakan begini, aku memberikan perumpamaan lalang dan gandum. Seorang tuan ketika dia pergi menabur benih gandum di ladangnya, ketika gandum itu mulai menghijau, ternyata ada benih yang lain, itulah lalang. Nggak bisa dibedakan, mulai dia bertumbuh, mulai dia tua, mulai mengeluarkan buah. Ternyata baru di situ kelihatan ada benih yang lain, itulah lalang. Hambanya katakan begini, Tuhan, bukankah yang kita tanam ini benih yang baik? Kok ada lagi benih yang lain di sini? Apakah kita harus cabut benih yang lain itu? Terus apa kata Tuhan? Nggak usah dicabut. Sebab apa? Kalau kamu cabut ini lalang, nanti gandum pun ikut tercabut. Biarkanlah mereka berdua itu tumbuh bersama-sama. Nanti pada saat panen, pada saat kita menuai, baru di situ kita sendirikan mana lalang, mana gandum. Kalau gandum karena dia mengeluarkan buah, otomatis kita butuh yang punya buahnya. Sedangkan lalang karena tidak punya buah, pasti akan dibuang, dibakar, atau dibuang ke api neraka. Saya kasih contoh suami istri. Kita menjalani kehidupan suami istri. Suami yang bertobat, istri enggak. Kita bergumul karena suami atau istri kita enggak bertobat. Tuhan, lebih baik cabut aja nyawa istrinya. Contoh, Tuhan bilang jangan. Biarkan mereka dua tumbuh bersama-sama. Sebab apa? Kalau sekiranya kamu cabut ini istri atau suami yang tidak bertobat, nanti istri bisa kesakitan. Atau suami bisa kesakitan. Karena namanya kita sudah satu tempat tidur, satu piring, dan lain sebagainya. Coba misalnya contoh Pak Darius, kalau istrimu sakit, kamu kesakitan gak? Pasti kita juga ikut sakit. Jadi Alkitab katakan saudara, kenapa Tuhan biarkan lalang dan gandum tumbuh bersama-sama? Nanti pada masa penuaian baru Tuhan pisahkan mana lalang, mana gandum. Gandum masuk ke sorga, lalang pasti akan masuk ke dalam api neraka. Makanya kalau ada istri yang kurang setia ibadah, Pak, ajak-ajak istri beribadah. Jangan cuma suami yang masuk sorga tapi istri, persetan kamu. Ya, kita harus jadi beban doa buat pasangan kita masing-masing. Amin. Nah, saya senang tuh ibu ini. Ya, ada Pak Kades, istrinya masih rumah tangga baru tapi setia gereja. Karena ini Alkitab yang katakan, kenapa Tuhan tidak membiarkan istri yang tidak bertobat, lebih baik cabut aja nyawanya. Tuhan bilang, biarkan mereka tumbuh bersama-sama. Nanti pada masa penuaian, masa penghakiman, baru Tuhan bilang, sendirikan mana lalang, mana gandum. Makanya keselamatan itu masing-masing. Suami nggak bisa menyelamatkan istrinya, istri nggak bisa menyelamatkan suaminya, tetapi suami
berhak mendoakan istrinya yang tidak bertobat. Istri juga berhak mendoakan suami yang tidak bertobat, supaya sama-sama kerajaan surga menjadi warisan kita. Amin. Jangan sekali-kali kita menjadi Kristen lalang. Ada lagi Kristen tomat. Kristen tomat artinya Kristen tanpa pertobatan. Ada juga Kristen kutu loncat. Apa arti Kristen kutu loncat? Tidak diproses di tempat ini, tidak bertahan, loncat ke sebelah. Tidak bertahan sini, loncat ke sebelah. Kristen kutu loncat tidak pernah mau diproses. Walaupun firman keras, saya mau dibentuk. Saya mau diproses. Karena apa? Masuk surga itu mahal. Kalau mau pingin masuk surga, relakan hatimu dibentuk Tuhan lewat apa? Lewat firman Allah. Amin. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Saudara, saya kasih tahu, kalau kita masih ditegur melalui firman Allah, itu tandanya Tuhan sayang pada kita. Amin. Karena Tuhan bilang, barang siapa kukasihi. Bayangkan Tuhan bilang, anak yang kukasihi. Bukan anak yang kukasihi, nah sudah buat nakal. Aduh nak, sayang-sayang terus, aduh nak. Bukan begitu. Tuhan bilang, jemaat yang dikasihi, kutegur. Tegur lewat apa? Firman. Kalau firman tidak mempan, dia bilang, lebih baik kuhajar. Kalau tidak pernah berubah. Amin. Jadi kalau kita sakit, kalau Tuhan hajar, relakan hatimu dibentuk Tuhan. Jangan pernah berontak. Karena itu Tuhan yang bilang, relakan hatimu dan bertobatlah. Tapi Pak Darius tidak mudah tersinggung. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Jangan sampai minggu depan saya tidak hadir. Ya, haleluya. Kalau ditegur, puji Tuhan, itu untuk saya. Ya, itu untuk saya. Berarti kita mau dibentuk Tuhan. Jangan pernah jadi Kristen kutu loncat. Amin. Minggu ini di sini, minggu depan di sana, minggu depan lagi di sana. Ada loncat terus, tidak pernah iman bertumbuh. Relakan hatimu dibentuk Tuhan. Amin. Mama Santi biar gini-gini, tapi luar biasa. Tidak pernah apa. Tapi anak-anaknya diberkati Tuhan, cerdas semua. Ibu, nanti mereka mau datang nanti pasca. Ibu yayasan telepon saya. Ibu pendeta, anaknya Mama Santi ranking 1 umum. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa enggak? Si Santi itu cerdasnya luar biasa. Katanya dia membawa nama baik yayasan. Karena apa? Anak yang paling pinter di sana. Luar biasa. Walaupun orang tuanya sederhana, tapi anaknya diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang bilang, takut akan Tuhan, permulaan segala hikmat dan pengetahuan. Kalau kita takut akan Tuhan, pasti Tuhan berkati hidup kita. Amin. Mungkin Tuhan gak berkati kita, tapi mungkin anak-anak kita yang diberkati Tuhan. Ya toh, oh anak kita sudah sarjana, oh anak kita punya pekerjaan yang bagus, dan lain sebagainya. Yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah kita jadi Kristen lalang. Harus menjadi Kristen gandum yang mau mengeluarkan buah Tuhan. Coba. Takut akan Tuhan, dia bilang permulaan pengetahuan. Pengetahuan apa? Firman. Tapi orang bodoh, dia itu suka menolak firman Tuhan. Setiap kali firman datang keras, setan ibu pendeta ini. Firman selalu nyinggung. Bersyukur kalau firman masih singgung kita. Berarti kita masih disayang Tuhan.